Jumpa lagi Jakarta TV. Banyak pertanyaan datang ke kami mengenai chipset apa sih sebetulnya untuk smartphone ini yang bagus untuk gaming di kelas harga handphone 2-3 juta. Nah, kami uji beberapa dan hasilnya mungkin akan mengejutkan kalian. Oke, di smartphone kelas harga 2-3 juta kita melihat ada dominasi MediaTek akhir-akhir ini ya. Ada Helio G70, G80, G85 ya. Dan ada satu SoC atau chipset dari Qualcomm yang kelihatannya masih cukup oke untuk di level ini, yaitu adalah Snapdragon 665. Tapi ya tentunya Qualcomm tidak bilang bahwa itu adalah chipset buat gaming ya, tapi mari kita lihat aja di antara mereka ini yang mana sih sebetulnya yang oke banget. Apakah Snapdragon emang sudah tidak bisa bersaing untuk gaming di kelas 2-3 juta? Memang isinya seri G dari MediaTek semua? Nah, mari kita lihat. Pertama-tama kita mulai dari benchmark dulu. Di sini kita ada G70 ya, Helio G70, G80, G85 dan Snapdragon 665. Kita mulai dari Antutu 8 dulu kita lihat untuk benchmark. Wow. Snapdragon 665 emang ketinggalan, kelihatan banget dia ketinggalan di sini. Lalu kalau kita lihat Geekbench 5, lagi-lagi kita lihat baik di single ya, terutama di single itu ketinggalan single core. Untuk multi core dia masih ngelawan banget. Kemudian untuk 3D Mark yang harusnya ini untuk graphics ya, kelihatan banget bahwa dia ketinggalan sama Helio G series. Lalu GFX Bench biasanya ini yang benar-benar raw performance-nya kelihatan masih kelihatan ketinggalan juga ya, bahkan kalah sama Helio G70. Tapi seperti yang sering kita bilang kalau kita bicara soal MediaTek ya, hasil benchmark-nya harus hati-hati ngeceknya. Kenapa? Karena smartphone yang pakai MediaTek sering boosting performance spesial untuk benchmark. Jadi kali ini kita mau lihat lagi lebih jauh apakah kalau kita pakai game beneran hasil tesnya tetap akan sama seperti yang tadi. Jadi G70, G80, G85 ada di atas Snapdragon 665. Apa benar? Ya, kita mulai dulu ya. Untuk Snapdragon 665 ini kita pakai Redmi Note 8 dan Vivo 20 SE karena kebetulan ada 2 unit yang kita bisa tes, kita bisa lihat dan ternyata hasilnya memang mirip sekali yang 2 ini ya. Sementara itu yang sisanya ya ada random dari G70, G85 dan bahkan kita masukkan beberapa skor G90T juga. Ya just for fun, kita masukin aja G90T di sini sekalian ya. Oke, kita mulai dulu yang paling berat dulu aja deh, Genshin Impact. Setting di lowest aja, ini Genshin Impact versi 1.1. Setting di lowest 60 fps. Kita lihat Helio G70 15-30 fps. Bisa drop kadang-kadang ke 10 fps. Kemudian Helio G85. Wah, ini mendingan nih, 21-39 fps dengan bisa drop ke 18 fps. Sebagai patokan 30 fps itu targetnya ya sebenarnya ya. Kemudian untuk Snapdragon 665 gimana? Kita dapat 20-32 fps dan kadang-kadang bisa drop ke sekitar 10 fps. Oke, tapi nggak segitu hebatnya buat kelas 2-3 juta. Apakah emang benar? Kita lanjut dulu karena game yang satu ini emang kadang-kadang jadi anomali ya. Ada beberapa smartphone atau beberapa chipset bahkan emang nggak bisa punya performa yang oke di sini. Mari kita lihat kalau di PUBG Mobile gimana. Nah, untuk menyamakan kita mau cek performance, kita buka aja semuanya jadi smooth extreme. Default bisa beda-beda, tapi kita set ke smooth extreme untuk lihat performance-nya kalau kita limit di 60 fps. Ya, untuk Helio G70 kita lihat 48-60 fps dengan kadang-kadang drop ke 40 fps. Ini oke, tapi drop-dropnya masih lumayan ngedrop ya sebetulnya ya. Kemudian Helio G85 46-60 fps. Ini lebih jarang ngedrop di bawah 46 fps ya tapi ya. Jadi masih lumayan stabil. Kalau kita ambil G90T, wow, itu 57-60 fps. Jadi ini manteng banget ya. 665 gimana? Ya kalau G90T tadi kan emang sedikit tinggi memang harganya ya. Kalau 665 ini di kisaran 55-60 fps. Nah loh, kok bisa gini? Ternyata begitu kita masuk PUBG, Snapdragon 665-nya stabil banget di 55-60 fps. Nah jadi sudah mulai ada yang aneh, nggak sesuai dengan benchmark tadi. Ya ini yang kita bilang tadi ya, jangan lihat benchmarknya. Benchmarknya hanya acuan doang. Kenyataannya aplikasi yang kalian pakai sehari-hari adalah gamenya sendiri. Buat kalian yang sering main PUBG ternyata 665 masih enak banget. Saya rasa yang udah pakai juga pasti bilang, iya sih masih enak gitu ya. Oke, kita lanjut ke game sepak bola di sini. PES 2021 standar 60 fps settingannya. Kita lihat
Helio G70 dia dapat 52 sampai 60 fps, sementara itu Helio G85 yang kita pakai itu 50 sampai 60 fps, kurang lebih mirip. Sementara Snapdragon 665 sama loh, 50 sampai 60 fps juga. Kok jadi sama di sini ya? Lucu lagi kan? Iya. Oke, kita lanjut lagi game berikutnya. Minecraft ya. Kita pakai settingan render distance 8 chunk di sini. Ya, Helio G70 itu bisa dapat 45 sampai 60 fps di sini. Helio G85 dapat 48 sampai 60 fps. Sedikit lebih stabil dari Helio G70. Snapdragon 665 rata 60 fps, nggak turun-turun. Nah loh, ini beda lagi. Ini membuat kita tertarik. Kita tarik sedikit ke 12 chunk dan kita ambil G85 aja nih buat contoh, buat dari Helio-nya 34 sampai 57 fps. Wah, udah di bawah 60 nih. 665 gimana? 50 sampai 60 fps. Wow, stabil banget buat kalian pemain Minecraft. Ajaib nih hasilnya, tidak sesuai dengan benchmark banget ini, kebalik banget dengan benchmarknya ya. Lalu kemudian ada Mobile Legends, banyak banget yang nanya. Kita tes deh, kita mulai pakai tes Mobile Legends. Settingan di High, HD, HFR, dan Shadow Off. Untuk Helio G70, sayangnya di smartphone yang kita pakai itu HFR-nya nggak ada. Jadi kita ambil Helio G85 aja deh ya di sini ya. Dia jalan di 54 sampai 60 fps. Sementara itu, ini udah oke sih sebetulnya ya. Sementara itu Snapdragon 665 di 52 sampai 60 fps. Mirip nih jadinya. Mirip banget, cuma beda 2 fps dan atasnya tetap 60 fps juga. Ya, jadi kalau kita lihat performance gaming beneran ya, ternyata dari pengujian singkat kita lihat bahwa hal yang menarik di sini Snapdragon 665 yang kayaknya udah terlupakan karena emang nggak disebutin sebagai chipset gaming gitu ya. Ternyata harusnya tidak dilupakan. Performa di benchmark emang terlihat dia nggak setinggi Helio G series kecuali mungkin untuk multicore doang gitu ya. Tapi bukan berarti di game dia nggak bisa bersaing atau bahkan unggul ya. Pada saat dicoba main game ya, si Snapdragon 665 ini menawarkan performa di tingkat yang kurang lebih mirip dengan 3 SoC Helio G series kelas menengah ini, 70, 80, dan 85. Bahkan di beberapa game ya, Snapdragon 665 ini punya performa di atas Helio G85 yang merupakan terkencang ya untuk kelas harga segini. Jadi kita bisa lihat bahwa menggunakan Snapdragon 665 bukan berarti jadi sebuah kelemahan untuk smartphone di kelas 2, 3, bahkan mungkin sampai 4 juta. Kenapa? Karena performanya ternyata masih ada di situ. Ingat ya, tadi multicore-nya dia lebih kencang. Jadi untuk multitasking harusnya bahkan dia lebih enak. Multitasking lebih enak. Game, terutama game-game e-sports itu lancar jaya pakai Snapdragon 665. Ya, jadi pilihan kalian jatuh kemana itu kembali kepada kesukaan kalian masing-masing ya, preferensi kalian masing-masing. Ya, karena lagi-lagi sebuah smartphone itu bukan hanya chipsetnya doang. Ada banyak dalam sebuah smartphone yang harus dipertimbangkan. Apakah layarnya kalian suka, apakah suaranya kalian suka, apakah kameranya kalian suka atau tidak, bentuknya, warnanya, bisa macam-macam. Tapi yang jelas kita hanya mau bilang doang, untuk part chipsetnya jangan dijadikan patokan yang paling utama dan jangan melewatkan Snapdragon 665 yang ternyata masih punya gigi nih buat kelas 2 sampai 3 atau bahkan sampai 4 juta rupiah. Saya Irfan, Jaga TV.